Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 53 Siapa Tuan Su? Mata Zhou Huaiqiu bersinar terang. Seorang murid terlantar berani memamerkan kekuatannya dan mengejek King He Jianfu saat ini, betapa merajalelanya. Ni Hao dan Nan Ying juga terlihat sedikit sedih. Kata-kata Mo Tianling membuat Zheng Ruo mengejek mereka. Tembakan besar di lapangan juga terjadi keributan. Di Kabupaten Yunhei, King He Jianfu terkenal di kota ke-19 dan memiliki kekuatan yang sangat besar. Mo Tianling membuat pernyataan sinis di depan semua orang, bagaimana mungkin ini tidak mengejutkan orang. Tiba, penguasa kota-kota Loyun di kejauhan, Li Jianyu, tertawa keras. Tianling adalah seorang anak muda dan energik, dan dia berbicara tanpa kebijaksanaan. Saudara Zhou, tolong jangan salahkan saya. Matanya bersinar dengan warna, dan dia melanjutkan. Sejujurnya, Tianling telah mencapai prestasi militer yang luar biasa berkali-kali sejak dia bergabung dengan tentara skala merah. Telah mengambil alih Tianling sebagai anak angkat. Begitu kata-kata ini keluar, semua penonton terkejut. Yun Guanghou, lagu Senjiu. Dalam 100 tahun terakhir dinasti Zhou, total 27 pangeran dengan nama keluarga asing dianugerahkan. Di antara mereka, terdapat 9 raja dengan nama keluarga asing dan 18 pangeran dengan nama keluarga asing, yang dikenal sebagai 9 raja dan 18 pangeran. Orang-orang besar ini adalah penguasa suatu wilayah. Masing-masing memiliki sejumlah besar pasukan untuk menjaga satu sisi dan memiliki otoritas yang besar. Di antara mereka, Yung Wang Ho Sen Jiu Song dan tentara skala merah di bawah kendalinya ditempatkan di Gunzu, tempat Kabupaten Yunhei berada. Sen Jiu Song tidak hanya sangat kuat, dia juga merupakan penguasa alam yang Lu. Tentara skala merah di bawah komandonya bahkan memiliki reputasi, 8.000 kavaleri besi yang mengguncang gunung dan sungai, dan armor terbang skala merah mempesona 8 daerah terlantar. Sebaliknya, King He Swordsmanship hanyalah kekuatan seni bela diri di Kabupaten Yunhei, dan jauh dari bisa dibandingkan dengan tentara skala merah, yang memiliki pasukan besar. Dan Mo Tianling cukup beruntung bisa diadopsi oleh Sen Jiu Song sebagai anak angkatnya. Ini hanyalah sebuah langkah menuju langit. Identitas dan statusnya benar-benar berbeda. Baru pada saat itulah semua orang akhirnya mengerti di mana Mo Tianling memiliki kepercayaan diri untuk mengejek King He Jianfu, dan mereka merasa campur aduk sejenak. Bahkan alis Zhou Huaiqiu dipenuhi konsentrasi dan dia tetap diam. Yun Guanghou. Memang benar King He Jianfu tidak berani menyinggung sosok sekuat itu. Ni Hao mengerutkan kening, ekspresinya tidak yakin. Mata indah Nan Ying menatap Mo Tianling di panggung yang jauh, melamun. Adapun Wen Zhouyuan, dia sudah mengundurkan diri dari ring. Sebelumnya, dia masih menonjol dan menarik perhatian semua orang. Namun kini, ia hanyalah seorang pecundang, ia hanya bisa merasakan pahitnya jatuh dari ketinggian ke dasar. Siapa lagi yang ingin datang dan bermain? Mo Tianling berkata dengan malas. Dia menikmati tatapan terkejut dan ketakutan semua orang, dengan sinisme tertulis di wajahnya. Meskipun ada banyak anak muda di lapangan yang berencana untuk berpartisipasi dalam kompetisi gerbang naga, tidak ada yang berani berbicara saat ini. Belum lagi identitas Mo Tianling, anggap saja kekuatannya mengalahkan Wen Zhouyuan dengan satu pukulan telah sangat mengejutkan mereka. Untuk sesaat, semua orang di tempat tersebut saling memandang, dan suasana menjadi sunyi dan menyedihkan. Melihat ini, Li Jianyu, penguasa kota Loyun, tertawa heroik, saudara Fu, karena tidak ada yang bisa ditantang, gelar juara pertama dalam kompetisi gerbang naga ini adalah milik kami, kota Loyun. Kota Loyun. Orang-orangnya juga bersemangat dan bahagia. Di sisi lain, banyak orang di kota Guangling yang merasa sedih seolah-olah mereka memukul terong dengan embun beku. Tunggu sebentar. Pada saat ini, di bawah tatapan curiga dari banyak orang, Tuan Kota Fu Shan berdiri. Dia menarik napas dalam-dalam, melihat sekeliling, dan berkata dengan ekspresi serius. Saya tidak punya pilihan selain meminta Tuan Su untuk membantu kota Guangling. Keributan. Baru kemudian dia menyadari bahwa Fu Shan punya kartu truf lain untuk perjamuan Longmen ini. Hanya saja. Siapa Tuan Su? Kapan kota Guangling memiliki orang yang dihormati oleh penguasa kota Fu Shan? Semua orang bingung dan melihat sekeliling. Tuan Su yang mana? Li Jianyu, pemimpin kota Loyun, tiba. Tiba berpikir dan bertanya dengan suara dingin, kenapa saya belum pernah mendengar nama ini sebelumnya? Sebuah suara tenang terdengar. Tuan Fu telah mengundang Anda, dan saya tidak akan hanya duduk dan menonton. Saya melihat keributan di kerumunan tidak jauh dari sana. Dalam sekejap, semua mata di seluruh tempat perjamuan berbalik dan tertuju pada tempat asal suara itu. Kemeja hijau pria itu sehijau batu giok, dan sosoknya ramping dan tinggi.
Itu adalah Sui. Paman, apa yang kamu? Wajah Hukuan dipenuhi keheranan dan matanya melebar. Dia telah mengikuti Sui, jadi tentu saja dia bisa mendengarnya dengan sangat jelas. Suara itu dibuat oleh Sui. Sui, Tuan Fu tidak meneleponmu. Apa yang kamu janjikan? Jika kamu harus mencari kematian, jangan melibatkan keluarga Wen kami. Juga ada di dekatnya dan mau tidak mau memarahinya ketika dia melihat ini. Ini adalah perjamuan gerbang naga. Tidak ada satupun tokoh besar di kota Guangling yang berani berbicara, tetapi Anda, Sui, seorang pecundang yang telah kehilangan seluruh kultivasinya, berdiri. Apalagi saat ini, semua mata penonton tertuju, membuat semua orang yang berdiri di sekitar Sui mengubah ekspresi mereka, merasa tidak nyaman, dan menghindarinya satu demi satu karena takut disalahpahami. Meskipun Hukuan tidak menghindarinya, kakinya mulai gemetar dan seluruh tubuhnya berkeringat. Perasaan dilirik oleh begitu banyak orang besar sungguh terlalu menakutkan. Hanya Sui yang tenang. Meskipun dia diawasi oleh banyak mata, dia tetap tenang seperti biasanya. Jangan takut, tunggu saja di sini. Sui menepuk bahu Hukuan untuk menyatakan kenyamanan. Setelah mengatakan itu, di bawah tatapan keheranan, keterkejutan, dan ketidakpercayaan yang tak terhitung jumlahnya, Sui meletakkan tangannya di belakang punggung dan berjalan dengan santai menuju ring. Orang ini sedang mencari kematian. Tidak ada yang harus peduli padanya. Ingat, tidak ada orang seperti dia di keluarga Wen kita. Kata Wen Xiaobei dengan wajah jelek sambil mengertakkan gigi dan memerintahkan. Saat Sui lewat, kerumunan di depannya bergerak ke kedua sisi seperti air pasang. Semua orang memandangnya dengan mata aneh. Siapa yang tidak mengenali Sui, menantu terkenal di kota Guangling? Siapa yang tidak tahu kalau budidayanya sudah lama hilang? Tapi tanpa diduga, Sui berdiri saat ini. Kakak senior Su, apakah dia gila? Wajah Nan Yingqiao dipenuhi dengan keheranan, dia dengan ringan menutupi bibir merahnya, dan dia bahkan tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Ni Hao juga tertegun sejenak, lalu menggelengkan kepalanya, tingkah laku seperti badut yang megah. Sui. Wajah Wen Zhuoyuan muram seperti air. Dia merasa tidak nyaman di hatinya. Sekarang aku melihat Sui berdiri tanpa melebih-lebihkan kemampuannya, aku sangat membencinya hingga dia ingin membunuh orang. Apakah bajingan ini menganggap keluarga Wen tidak cukup malu? Pada saat yang sama, Li Tianhan dan tokoh penting lainnya di kota Guangling yang tidak menyadari situasi tersebut juga mengerutkan kening. Namun, meski bingung, mereka menahan diri untuk tidak mengatakan apapun. Melihat Sui datang dari kejauhan, Zhou Huaiqiu akhirnya berani memastikan bahwa Sui Banlah yang dia kenal, dan mau tidak mau berkata, Sui, apa yang kamu lakukan? Sui berhenti dan berkata dengan santai, tentu saja saya berpartisipasi. Kompetisi gerbang naga. Meskipun Zhou Huaiqiu menjadi semakin bingung, dia sangat menyadari sesuatu yang aneh dan tidak mengatakan apa-apa. Dia ingin melihat apa yang ingin dilakukan Sui. Di tengah tatapan penuh kebingungan, Sui Siran melangkah ke atas ring dan tiba-tiba menjadi sosok paling kontroversial. Mengapa dia menantu keluarga Wen? Bukankah budidayanya sudah tidak berguna? Omong kosong. Tidak ada seorang pun di kota Guangling kita. Bagaimana kita bisa menyaksikan pecundang seperti itu naik panggung? Ini membuat semua orang di kota Guangling, apakah kamu malu? Keributan yang tak terhitung jumlahnya terdengar seperti penggorengan. Di Sungai Dacang, masyarakat yang melihat dari kejauhan merasa cemas, banyak orang yang mengumpat dan berteriak. Mo Tianling telah memperhatikan Sui, dan sedikit mengernyit ketika dia melihat bahwa dia benar-benar melangkah ke atas ring. Sui, kamu kehilangan semua kultivasimu dan menjadi murid terlantar di King He Sword Mansion. Sepertinya pengalamanmu agak mirip dengan pengalamanku. Aku tidak akan mempermalukanmu. Ayo pergi. Mo Tianling menghela nafas pelan dan melambaikan tangannya. Mata penuh belas kasihan. Dia secara alami mengetahui pengalaman tragis Sui saat itu, dan merasa lucu serta sedikit bersimpati dengan perilaku Sui saat ini. Sebelum Sui dapat berbicara, tawa sarkastik terdengar di seluruh penonton. Fusan, apakah ini Tuan Su yang ada di mulutmu? Li Jianyu, penguasa kota Loyun, tertawa dan berkata, menurutku aku ini siapa? Ternyata adalah menantu dari keluarga Wen. Hahaha. Segera setelah itu, orang-orang besar di kota Loyun juga tertawa. Seorang sampah yang telah kehilangan seluruh budidayanya disebut Tuan Su oleh Fusan. Banyak orang di kota Guangling berpenampilan jelek, dan mereka menjadi semakin marah kepada Sui. Jika penampilan bisa membunuh, Sui akan terbunuh berkali-kali. Tapi yang mengejutkan, semua orang, Fusan tampak serius dan berkata, bagaimana kamu bisa Li Jianyu memfitnah sikap Tuan Su? Jika kamu berani berbicara omong kosong lagi, jangan salahkan Fu karena berbalik.
Kecuali Huang Yuncong, Ni Beihu dan beberapa lainnya, hampir semua orang tercengang. Sui ini sebenarnya adalah Tuan Su yang dipanggil oleh Tuan Fusan. Semua orang yang hadir tercengang dan curiga bahwa mereka salah dengar. Meskipun Zhou Huaiqiu memiliki keterampilan memelihara Qi selama puluhan tahun, dia tetap bingung. Bagaimana Fusan, penguasa kota yang bermartabat, bisa begitu menghormati pemuda seperti Sui? Ni Hao dan Nan Ying saling memandang dan keduanya tercengang, Tuan Su. Apakah orang ini benar-benar Tuan Su yang disebutkan Fusan Kou? Wen Zhuyuan, Wen Shaobei dan anggota keluarga Wen lainnya hampir saja melotot. Mereka paling tahu detail Sui, tapi apa yang terjadi di depan mereka membuat mereka tidak bisa bereaksi sejenak. Lihat seperti apa rupa orang-orang ini. Huang Ganjun mencibir dalam hatinya. Kemunculan Sui yang tak terduga membuatnya sangat terkejut, bersemangat, dan penuh ekspektasi. Oke, saya ingin melihat seberapa mampu Tuan Su ini. Di kejauhan, Li Jianyu, penguasa kota Loyun, mencibir. Saat ini, semua orang menyadari bahwa situasinya menjadi sedikit aneh. Fusan sepertinya sangat percaya pada Sui. Tuan Su, haha. Di atas panggung, Mo Tianling tidak bisa menahan diri untuk tidak membeku, dan kemudian dia tertawa terbahak-bahak, dengan tatapan dingin dan galak di matanya. Saya tidak peduli siapa Anda, Tuan Su, apa kamu yakin tidak ingin pergi sendiri? Auranya tiba-tiba menjadi sangat mengintimidasi, dan aura pembunuh berdarah besi melonjak ke seluruh tubuhnya. Sui memandangnya dan berkata dengan tenang, aku akan memberimu kesempatan untuk menghunus pedang, sehingga kamu yakin akan kekalahannya. Pernyataan ini sangat gila.